mengapresiasi atau mencampur adukan sejarah dengan Tambo, atau Tambo yang memaksa mengobrak-abrik sejarah. Dua-duanya tidak menjelaskan Minangkabau. Assalamualaikum saudara. Kita lanjutkan tentang sejarah Minangkabau. Video pertama sudah mencoba memaparkan bagaimana sejarah 100% menebarkan perca-perca, potongan-potongan data yang sama sekali tidak bicara tentang Minangkabau, tapi itu dikatakan sebagai sejarah Minangkabau. Kita lihat sudut pandang kedua. Ada 3 saudara. Sejarah yang berbau Tambo. Sejarah berbau Tambo yang pertama adalah sejarah yang ditulis oleh para sejarawan yang tidak mengganggu, mengutak-atik Tambo, dan hanya mengutip pernyataan Tambo dan tidak mengubahnya. Para penulisnya, para penelitinya hanya mengatakan begini. Menurut Tambo, nenek moyang orang Minangkabau bermula dari Sri Maharaja Diraja yang datang ke Pulau Perca. Habis itu tidak ada tafsiran, tidak ada terjemahan, tidak ada pemaksaan kapan waktu datangnya. Ya sudah, begitu saja. Itu cara pertama sejarawan mengutip atau mengapresiasi Tambo. Tambo tidak diganggu-gugat. Hanya diambil potongan-potongan yang kira-kira bisa menjelaskan sejarah yang bolong-bolong. Ragam kedua dari sejarawan yang mengutip Tambo, ini sudah mulai mengobrak-abrik Tambo dengan perkiraan-perkiraan. Ada kawan yang mengatakan, ilmu kirologi. Data Tambo dikutip, kemudian ditafsirkan. Kemudian dibuat perkiraan bahwa Sri Maharaja Diraja diperkirakan menyusuri Sungai Batanghari, diperkirakan mendaki pinggang Gunung Merapi, diperkirakan mereka datang dari Asia Selatan, diperkirakan abad kesekian, diperkirakan, dan seterusnya. Tapi Tambo tidak dikutip sebagaimana Tambo dituturkan. Itu masalah. Tokoh-tokohnya diambil. Ada Sri Maharaja Diraja, ada Datuk Ketumanggungan juga diambil. Kemudian dia dibuat perkiraan. Padahal dalam pikiran Tambo, Datuk Ketumanggungan itu tidak satu. Datuk Perpatihan Sabatang itu tidak satu. Batu Batikam itu tidak satu. Menurut ahli waris, pewaris terakhir Datuk Ketumanggungan, Batu Batikam itu ada 7 saudara. Itu berpikir Tambo. Kalau berpikir sejarah, Batu Batikam hanya 1 di 5 kaum. Peristiwa menikam batu hanya 1, dan itu dikira-kirakan tahunnya. Yang ketiga, yang paling mengacaukan adalah ketika tokoh-tokoh yang ada dalam tuturan Tambo dipaksa menjadi tokoh sejarah menurut pikiran sejarah. Contoh yang paling lazim adalah kata Sri Maharaja Diraja, karena tercantum dalam Arca Amogapasa, patungnya Aditya Warman, bahwa Aditya Warman juga bergelar Sri Maharaja Diraja, maka dikatakanlah bahwa Sri Maharaja Diraja, nenek moyang orang Minangkabau, adalah Aditya Warman. Tokoh-tokoh Tambo, peristiwa-peristiwa Tambo dipaksakan
masuk ke dalam data sejarah yang dianggap sudah fix. Padahal data sejarah yang dinyatakan fix itu pun juga perkiraan. Perlu diingat saudara, seluruh prasasti Aditya Warman yang ditinggalkan Aditya Warman, sekitar 20 prasasti, tidak satu pun yang menulis nama kata Minangkabau. Tidak satu pun kata atau nama Pagaruyung. Prasasti peninggalan Aditya Warman cuma meninggalkan Tuhan atau Tuan Surawasan. Surawasan itu diperkirakan, artinya Sarwaso. Jadi yang dikatakan data sejarah tentang Aditya Warman adalah prasasti-prasasti yang berkaitan dengan Aditya Warman yang sama sekali tidak bicara tentang Minangkabau, sama sekali tidak menulis kata Minangkabau, sama sekali tidak menulis kata Pagaruyung. Kemudian penulis dengan pola pikir sejarah mengatakan Aditya Warman adalah Sri Maharaja Diraja, adalah nenek moyang orang Minangkabau. 3 pola sejarawan atau penulis dengan pola sejarah yang mencoba memasukkan Tambo ke dalam sejarah yang mereka anggap sudah baku. Kita pindah sedikit saudara. Pola ketiga. Pola ketiga adalah orang-orang yang mencintai Tambo sebenarnya. Lalu menuturkan sejarah versi mereka dengan patokannya Tambo. Yang pertama, ada yang sangat hati-hati, sama dengan sejarawan juga. Maka akan didapatilah tuturan Tambo yang seolah-olah sejarah. Yang pertama yang hati-hati ini memasukkan tokoh-tokoh seperti Sang Sapurba sebagai nenek moyang orang Minangkabau. Sang Sapurba yang berjalan dari Minanga, Tambuan menuju ke Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Pendiri Sriwijaya itu, bahkan dalam sejarah Sriwijaya pun tidak punya data hubungan langsung dengan Minangkabau. Tidak menyebut kata Minangkabau. Tapi karena Purwacaraka sudah mengatakan Minanga Tambuan itu asal kata Minangkabau, maka penutur Tambo mengambil itu. Minanga Tambuan itulah Minangkabau awal. Jadi Sang Sapurba abad ke-7, kemudian ada Melayu di Dharmasraya abad ke-12. Abad ke-7, abad 12 adalah 500 tahun. Dan itu dikatakan berhubungan langsung. 500 tahun itu sudah melahirkan ratusan negara. Dan sudah meruntuhkan ratusan negara dan kerajaan. Tapi dari Sang Sapurba ke dinasti Mauli Warmadewa di Dharmasraya dibuat tali seolah-olah langsung berhubungan. Jadi penulis Tambo ini ingin sejarah melegitimasi Tambo yang ditulisnya. Walaupun hati-hati, tapi itu mengacaukan. Pola pertama yang hati-hati itu tidak merusak sejarah, tapi menuturkan Tambo dengan mengutip beberapa tokoh sejarah. Yang kedua, mulai mengobrak-abrik sejarah dan membuat perkiraan-perkiraan. Maka diambillah data sejarah dari datangnya
suku bangsa Deuteron Melayu dari Cina Selatan 2000 tahun sebelum Masehi. Lalu dikatakanlah sesudah 2000 tahun sebelum Masehi itu datanglah Sri Maharaja Adiraja abad ke-11 sebelum Masehi. Abad ke-11 sebelum Masehi, Indonesia belum punya kerajaan, tapi kata mereka Sri Maharaja Adiraja itu datang abad ke-11 sebelum Masehi. 11 sebelum Masehi itu lebih dulu dari Plato, lebih dulu daripada Alexander the Great dari Makedonia. Lalu dibuatlah Ranji dari abad ke-11 sebelum Masehi sampai abad kedua Masehi, sampai Sang Sapurba abad ke-7 Masehi, sampai dinasti Mauli Warmadewa di Dharmasaya abad ke-12 Masehi, lalu meloncat ke kerajaan Pagaruyung abad ke-16. Padahal abad ke-11 sebelum Masehi lalu dihubungkan langsung dengan abad kedua Masehi, itu 1300 tahun. Apa yang bisa kita pahami 1300 tahun lalu dilangsungkan saja talinya begitu? Itu dengan kirologi, pola tambo, dan sejarah dikacau balaukan. Jadi tambo mereka itu direntangkan dalam sejarah. Lalu dikatakanlah tambo itu sudah berumur 3000 tahun. 2000 tahun Masehi tambah 11 abad sebelum Masehi, 3000 tahun. Begitu cintanya mereka kepada tambo dan memaksa sejarah membingkai tambo 3100 tahun. Wallahu a'lam. Pola ketiga, penulis tambo yang berusaha seperti sejarah dan berpikir seperti realistis. Maka Anda akan menemui buku yang begitu serius membuat tahun-tahun kedatangan Sri Maharaja Adiraja, kelahiran anak-anaknya, bahkan ada tanggal kelahiran Datuk Ketemanggungan yang pertama, tanggal kelahiran Datuk Perpatihan Nasabatang, tanggal kelahiran anak-anak Indo Jalito. Anak Indo Jalito itu ada 3 laki-laki. Datuk Ketemanggungan yang bapaknya Sri Maharaja Adiraja tahun sekian, 2 tahun kemudian bapaknya meninggal, digantikan, kemudian 4 tahun sudah itu lahir adiknya Datuk Perpatihan Nasabatang, lahir adiknya Datuk Sri Maharaja Nan Baniko-Niko, kemudian lahir adik perempuannya berlima dengan jarak 2 tahun dengan tanggal yang persis. Tahunnya 11, 57, 59, 1161, 1163. Tapi entah dari mana data itu. Sampai nanti diurutkan dengan kehadiran Aditya Warman sebagai keturunan dari mereka itu. 3 cara berpikir sejarah yang mengapresiasi tambo. Ada yang mencuplik, tidak mengganggu-gugat. Ada yang memperkira-kirakan. Ada yang mengobrak-abrik dan memaksa tokoh tambo jadi tokoh sejarah. Kemudian 3 pola penutur tambo yang mencoba menitipkan data sejarah ke dalam tambo tuturan mereka. Kemudian ada yang kedua, yang memaksa tambo itu dalam rentang sejarah 3100 tahun. Dan Sri Maharaja Adiraja datang abad ke-11 sebelum Masehi. Kemudian ada yang mencoba rasional, menuturkan
dan membuat angka-angka tahun secara rigid, pasti, seolah-olah pasti. Dan semuanya nanti bersandar kepada primus inter pares yang namanya Aditya Warman, satu-satunya data sejarah yang diakui sejarawan, dipakai sebagai sandaran. Nah, itulah bahagian dari silsilah yang mereka ceritakan. Saudara, pemikiran kedua, pemikiran ketiga ini, yang pertama, sejarah yang mengapresiasi atau mencampur adukkan sejarah dengan Tambo, atau Tambo yang memaksa mengobrak-abrik sejarah untuk bingkai Tambo. Dua-duanya tidak menjelaskan Minangkabau, hanya menjelaskan dinasti, urutan keturunan yang wallahu alam sangat membingungkan. Tidak menjelaskan Minangkabau. Saudara, Tambo membicarakan masa lalu, tapi tidak seluruh masa lalu dibicarakan oleh Tambo. Ingat saudara, Tambo dituturkan dari masa ke masa dan tidak pernah bicara tahun-tahun. Nah, tahun itu kan produk pemikiran Barat, pemikiran Eropa, pemikiran Arab. Orang Minangkabau belum pernah punya tahun. Tambo bicara tentang masa lalu, tapi tidak seluruh masa lalu dibicarakan Tambo. Tambo bicara tentang konstitusi, rencana masa depan, rencana penataan masyarakat. Maka kalau mau mencari masa lalu tentang Minangkabau di Tambo, kita akan menemui bagaimana orang Minangkabau memulai membentuk Nagari Minangkabau. Bagaimana menetapkan Nagari Minangkabau. Ketika Nagari didirikan pertama, harus ada balai dan musaji. Harus ada tempat musyawarah dan tempat ibadah orang Islam. Kemudian Tambo juga bicara tentang masa lalu, bagaimana penyebaran orang Minangkabau dari Pariangan Padang Panjang, dari Nagari pertama yang menjadi prototipe itu. Tiap-tiap luha, tiap-tiap nagari punya tuturan Tambo. Siapa yang pertama berangkat dari Pariangan Padang Panjang sampai di nagari bersangkutan. Artinya, silsilah masa lalu, perjalanan nenek moyang tiap nagari dari Pariangan Padang Panjang ke nagarinya ada dalam Tambo. Dan itu tidak ada dalam sejarah. Nah, makanya Tambo menjelaskan semuanya tentang Minangkabau masa lalu sejak pendirian pertama nagari sampai penyebaran orang Minangkabau di Tiga Luha dan di semua nagari. Bahkan sampai ke Semenanjung Malaysia. Ada Tambo Naning yang menjelaskan di situ. Jadi saudara, masa lalu Minangkabau dijelaskan dengan rapih oleh Tambo, tapi tidak semua masa lalu dibicarakan oleh Tambo. Tambo tidak menjelaskan, tidak menjabarkan tentang perang, walaupun secara kiasan ada. Tambo tidak menjelaskan tentang perebutan kekuasaan di kerajaan. Kato bayangnya ada tentang perebutan kekuasaan, tentang pertempuran ada, tapi kiasan. Tambo bukan sejarah yang menggali, membongkar semua luka-luka masa lalu, tidak. Kalau memang ada luka, itu ditutupi dengan kato bayang. Itulah Tambo. Jangan katakan Tambo tidak bercerita tentang konflik, ada, tapi diceritakan dalam kato bayang. Yang jelas Tambo memaparkan, menuturkan tentang pendirian nagari pertama Minangkabau, bagaimana prototipe nagari pertama, kemudian bagaimana penyebaran orang Minangkabau ke luha, ke nagari-nagari. Tiap-tiap nagari punya Tambo nagari yang menjelaskan
asal-usul mereka dari Pariangan Padang Panjang. Termasuk saudara kita di Malaysia, Tambodani, yang menjelaskan asal-usul mereka dari Minangkabau. Artinya apa? Tambo bisa menjelaskan asal-usul Minangkabau, tapi tidak berpikir sejarah tentang tahun, tidak berpikir sejarah tentang mozaik. Yang diambil adalah data-data yang jelas-jelas terjadi. Ada nagari pertama, ada balai musaji, ada penyebaran, ada penghulu, ada suku, ada kaum, ada nagari-nagari yang berasal dari Pariangan Padang Panjang. Dan di kerajaan ada tambo kerajaan. Jadi tambo punya cara penjelasan masa lalu, tapi tambo bukan hanya tentang masa lalu. Tambo bicara juga tentang konstitusi, pembentukan masyarakat sampai masa kini, dan pembentukan diri tiap orang Minangkabau untuk masa depan. Tambo itu ada memori, ada pemikiran, dan ada masa depan. Terima kasih atas perhatian. Kita jumpa di lain kesempatan. Mengenali masa lalu Minangkabau, kenali dengan Tambo. Dalam episode lain kita bahas lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.